Disitulah yang sebetulnya diperlukan. Entah itu antar bidang dalam OPD, entah OPD dengan para pendamping. Nah, menurut saya ini perlu dilakukan betul. Karena apa? Karena UMK itu perlu pendampingan. Dan menurut saya, yang dari pengalaman saya bergaul dengan teman-teman di perguruan tinggi, tentu tidak hanya di Undip, mereka banyak kok yang mendampingi UMK. Nah, inilah yang menurut saya perlu didata, kemudian diajak kolaborasi dengan OPD tadi. Ini yang paling penting. Nah, kemudian toh teman-teman di perguruan tinggi pasti juga punya jaringan. Nah, mereka lah yang kemudian nanti akan membantu untuk mengembangkan jejaring UMK kepada pasar kan gitu. Termasuk juga teknologinya. Jadi pemerintah menurut saya dituntut lebih, bukan hanya sekedar mengadakan program, tapi mengawal program itu sampai betul-betul outcome-nya itu nyata kan gitu. Pendampingan. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan juga membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayuh bagio Hari Jadi Kota Semarang yang ke-474 tanggal 2 Mei 2021. Kami akan banyak berdiskusi mengenai potensi ekonomi Kota Semarang. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. F.X. Sugianto MS, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, dan beliau juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang, DP2K. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan, Pak Bambang sehat-sehat. Pak Bambang juga demikian. Terima kasih, Prof. Ya, ini di dalam rangka ulang tahun atau Hari Jadi Kota Semarang yang ke-474, mungkin ada baiknya kalau kita melihat kembali. Sebenarnya kan semula kan Jawa Tengah ini ingin naik 7% kalau nggak salah pertumbuhan ekonominya ya. Sebelum pandemi. Iya, tiba-tiba ada pandemi. Nah, sekarang kita mencoba melihat kembali khususnya di Kota Semarang. Itu seberapa parah, Prof, perekonomian Kota Semarang karena pandemi ini? Ya, rata-rata ya, tetapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi mungkin Indonesia itu tidak separah negara-negara yang berbasis ekonomi industri besar kan gitu. Nah, bersyukur kita punya kekuatan ekonomi yang yang tidak nampak ya. Sebetulnya saya tidak akan mengatakan underground bukan, tetapi ada underlying kekuatan ekonomi yang besar yang sebetulnya menopang ekonomi Indonesia termasuk Jawa Tengah, yakni yang namanya usaha mikro dan kecil gitu. Nah, ini fakta dan angka-angkanya cukup clear besarnya ya, sehingga kalau 98 2008 terjadi, hari ini kita salah satunya didukung oleh itu, walaupun agak berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya, karena tahun ini usaha mikro kecil pun juga Pak Bambang terpengaruh. Hasil riset saya juga menunjukkan seperti itu gitu. Tapi masih seberapa untung kalau 98 kan dianggap penyelamat pada waktu itu, UMKM itu penyelamat ekonomi. Nah, sekarang terpengaruh tapi masih bagus menurut Prof. Sugianto. Ini seberapa baik? Ya, seberapa untung? Ya, kita orang di Indonesia ini selalu melihat seberapa untung karena kita terbiasa mencari sesuatu yang baik di balik itu. Hasil riset saya di 1 tahun yang lalu ketika
COVID-19 mulai menjalar dan mulai dirasakan menjelang Lebaran tahun lalu, dan itu tampaknya masih relevan gitu. Jadi keberuntungan kita karena kita memang mempunyai kekuatan ekonomi di desa, khususnya usaha mikro dan kecil. Nah, ini mereka masih bisa relatif masih bisa bertahan ya, hanya memang juga tetap berpengaruh. Jadi mereka masih buka rata-rata, hanya memang omsetnya untuk usaha mikro itu turun sekitar 60% rata-rata. Di sektor pertanian memang tidak terlalu terpengaruh sekali, dan itu setidaknya secara makro nampak dari pertumbuhan sektor pertanian yang masih positif gitu ya. Yang sangat terasa kan memang sektor industri dan khususnya sektor-sektor jasa itu terasa. Tapi perdagangan masih lumayan baik walaupun mengalami penurunan. Artinya dalam pengertian masih positif itu. Jadi saya pikir ini sebuah keberuntungan, walaupun pada sisi yang lain kadang-kadang saya juga ngeluh ya, sebagai ngelus dodo ya gitu. Sebagai orang Indonesia, usaha mikro kecil itu kelihatannya menarik ketika menjelang event-event politik kan gitu. Nah, mungkin saat ini hikmahnya adalah tampaknya tidak bisa lagi kita hanya menempatkan usaha mikro tadi untuk event-event yang tadi agak sinikal lah saya untuk yang tidak tepat tadi. Saatnya usaha kecil mikro ini menjadi perhatian betul. Dan dengan segala kelemahan, saya melihat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu memberikan tempat yang lebih ada regulasi yang lebih mendukung, walaupun ada catatan-catatan yang mendasar yang perlu kita berikan terhadap undang-undang tersebut berkaitan dengan usaha mikro dan kecil ini gitu. Prof, kalau ditarik ke Kota Semarang seperti apa itu gambarnya? Ya, di Kota Semarang kita lihat untuk usaha mikro kecil masih tetap hidup ya, walaupun saya lihat ya kalau malam hari keluar itu kadang-kadang usaha mikro itu juga masih harus kucing-kucingan ya, kucing-kucingan dengan petugas. Tetapi pada saat yang sama saya juga maklum walaupun saya tetap mendukung bahwa petugas juga menjalankan sesuatu yang kita yakini benar bahwa pencegahan terhadap pandemi itu, terhadap menjalarnya COVID itu harus dilakukan. Artinya memang kerugian karena krisis ini lebih banyak merata kita tanggung daripada kejadian-kejadian sebelumnya. Dan syukur kalau yang kita lihat sekarang, Kota Semarang sudah cukup menggeliat, lebih hidup, baik siang maupun malam hari ya. Kita lihat aktivitas-aktivitas di sektor-sektor yang tadi saya sebut. Hanya untuk sektor pariwisata tampaknya masih belum gitu. Nah, kalau melihat data-data ini tren termasuk COVID yang mulai melandai, kira-kira sudah bisa diprediksikan nggak, Prof? Mulai kapan ini Semarang akan ya mulai hampir normal lah gitu kira-kira? Oke. Maaf Pak Bambang. Jadi saya tentu tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi dari aspek pandeminya ya, karena itu bukan kemampuan saya. Tapi saya mengatakan ketika krisis mulai melanda, saya bilang kalau pandemi ini mulai melandai atau mulai terjadi recovery, 3 bulan berikutnya kelihatannya kita sudah kembali kepada kondisi normal. Nah, sekarang ini menarik karena pandemi mulai melandai dan bersyukur vaksin. Sekarang harapan satu-satunya menurut saya tinggal kita pada vaksin ya, karena orang sudah terlalu jenuh tinggal di rumah, orang sudah terlalu jenuh untuk tidak beraktivitas, maka keinginan untuk beraktivitas itu sangat kuat. Dan itu tentu ada risiko terhadap kesehatan. Maka harapan kita adalah pada vaksin. Nah, ketika sekarang rata-rata vaksin pertama relatif sudah, khususnya untuk usia-usia yang memang seperti kita-kita ini, kemudian sekarang sudah masuk ke arah yang muda, maka mungkin 3 bulan berikutnya kita sudah mulai berharap kebangkitan mulai muncul. Prediksi saya 3 bulan ke depan setelah Lebaran atau moga-moga didorong oleh Lebaran ini kita mulai terjadi recovery, walaupun belum akan pulih sebagaimana tahun 2019. Itu belum normal itu kira-kira
dalam titik seperti apa? Kalau ekonomi kan bisa dihitung gitu misalnya. Nah, jadi ukuran nanti indikator-indikatornya tentu nampak setelah beberapa aktivitas dilakukan. Paling tidak kita melihat aktivitas-aktivitas di perdagangan, kemudian di pertokohan, itu yang lebih dahulu. Nah, baru kemudian pabrik-pabrik. Itu indikator-indikator yang bisa nampak oleh orang awam sekalipun. Baru nanti para ekonom akan melihat apakah ini trennya itu akan naik. Nah, nanti 3 bulan ke depan angka-angka itu akan muncul. Karena kenapa 3 bulan? Biasanya siklus ekonomi itu memang 3 bulan yang jangka pendek. Yang kedua, saya juga mengandalkan laporan dari Badan Pusat Statistik. Setidaknya laporan-laporan itu akan nampak. Jadi kalau kita lihat sekarang, aktivitas sudah mulai nampak normal walaupun sesungguhnya belum normal, dengan syarat memang ini harus dijaga, protokol kesehatan tetap harus dipenuhi, vaksin tetap jalan, dan ketika kita semua mentaati itu, saya agak yakin kita punya keberanian untuk melakukan itu. Bahkan aktivitas kita pun sebetulnya sudah normal, hanya memang kita harus membiasakan dengan cara-cara yang baru, yakni mengurangi sentuhan-sentuhan yang bersifat fisik. Karena itu nanti pasti aktivitas-aktivitas ekonomi itu akan didukung oleh sistem distribusi yang digital kan gitu. Iya, Prof, kalau selama ini kan secara nasional pertumbuhan kita kan negatif. Semarang kelihatannya lebih baik dari rata-rata nasional. Kita juga negatif atau positif walaupun kecil? Semarang. Mohon maaf Pak Bang, saya nanti sambil angka-angkanya ya, saya cek nanti angka-angkanya. Tadi saya belum sempat melihat pertumbuhan ekonomi yang bulan terakhir. Saya ini sambil diskusi nanti ini saya coba cek Kota Semarang lewat HP. Ya, oke. Yang sebentar saya cek, tapi kita bisa diskusikan lebih lanjut sambil saya cek untuk Kota Semarang. Prof, tadi dikatakan bahwa orang ini kan sudah lama terkungkung ya, jadi ini kalau begitu ada kesempatan maka akan kalau orang Jawa bilang itu marui lah gitu ya. Jadi apakah itu tidak terjadi mungkin overheated atau apa kalau dalam ekonomi itu? Jadi artinya bahwa orang akan berlebih-lebihan gitu, jadi konsumsi dan sebagainya itu akan meledak gitu. Gimana, Prof? Tentu harapan saya tidak seperti itu. Yang mungkin perlu dalam jangka pendek perlu diwaspadai ini adalah kita kebetulan momen mulai pulihnya perekonomian, kalau boleh dikatakan demikian, itu bersamaan dengan menjelang Lebaran. Nah ini yang mungkin agak harapan saya dalam hal ini pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan ini khususnya di distribusi barang. Supaya apa? Supaya nanti kumpulan orang-orang itu bisa diantisipasi dari serangan, distribusi menjadi lebih menyebar. Jadi harapan saya pertama tentu pemerintah perlu siap-siap lebih memeratakan distribusi barang sehingga nanti menjelang Ramadan, menjelang Lebaran khususnya barang itu lebih merata, terdistribusi dan disiapkan lebih awal. Kalau tidak, nanti kekhawatiran Pak Bambang tadi akan terjadi, termasuk juga kekhawatiran saya di pasar-pasar itu, khususnya di pasar tradisional. Nah, maka sistem distribusi pangan itu harus disiapkan oleh pemerintah lebih awal. Bagaimana pemerintah merancang distribusi agar orang tidak ramai berkumpul di satu tempat untuk belanja rame-rame ya. Belanja bareng rame-rame dan itu bisa berakibat nanti bisa naik lagi. Itu saya pikir ya hal yang sangat penting perlu diperhatikan di awal sebelum Ramadan ini mulai gitu. Karena kan Ramadan nanti pada pertengahan April ini sudah mulai dan kita harus antisipasi betul jangan sampai terjadi kerumunan-kerumunan itu gitu. Prof, ini saya pengen mengajak melihat potensi dasar ekonomi di Kota Semarang ini. Tadi kan dikatakan yang
UMKM, artinya menengahnya tidak ya Prof? Jadi hanya sampai mikro dan kecil aja? Saya cenderung concern begini Pak Bambang. Jadi saya senang ditanyain pertanyaan ini, saya sangat senang karena saya bisa memberikan reasoning. Kenapa begitu? Pertama, dari data sensus ekonomi. Dari sensus ekonomi tahun 2016, ini sensus terakhir ya, itu masih tidak bisa jauh dengan tahun 2006 karena itu 10 tahunan. Usaha mikro kecil di luar pertanian itu jumlahnya itu 98,8%. Artinya apa? Artinya yang menengah dan besar itu hanya 1,2%. Walaupun dari sisi kontribusi outputnya itu cukup besar. Tapi di UMK itu, di usaha mikro dan kecil itu, kontribusinya mungkin lebih kecil dari sisi output. Tetapi dari sisi tenaga kerja itu sangat besar. Karena apa? Setiap UMK itu menyerap 2,2 tenaga kerja. Nah inilah sebetulnya underlying faktor atau faktor yang di bawah permukaan yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia, khususnya di Jawa ya, di Jawa Tengah. Jadi itu alasan utama saya. Yang kedua, saya khawatir juga kenapa kok saya harus mengatakan UMK, karena jangan sampai nanti terjadi bias kebijakan. Kalau misalnya KUR ya, KUR itu untuk usaha mikro kecil dan menengah. Saya khawatir kalau dunia perbankan hanya karena target KUR kemudian lebih banyak menyalurkannya kepada yang menengah. Dan data-data tampaknya mengindikasikan seperti itu. Artinya apa? Esensi kebijakan menjadi tidak tepat. Itu yang kenapa kok saya bicara usaha mikro kecil seperti itu. Mungkin itu Pak Bambang. Ya, baik Bro. Itu kalau ditarik ke Semarang memang agak menarik. Semarang kan sudah mulai bergeser. Pak Wali beberapa kali menyatakan bergeser bahwa andalan utama itu pariwisata supaya banyak orang yang bisa ikut berperan. Dan pelan-pelan industri sudah mulai bergeser, bahkan tidak diberi tempat. Industri yang baru tidak ada tempat di Kota Semarang. Sehingga kekhawatiran Prof. Sugianto tadi kan industri besar sebenarnya yang terdampak sangat kuat oleh pandemi ini. Bagaimana kalau situasi seperti itu, Prof, terhadap Kota Semarang? Ya, sebelum pelantikan di B2K yang lalu Pak Bambang, kebetulan Pak Wali juga mengumpulkan teman-teman, tapi tidak hanya dari DP2K, yakni menggagas atau sebetulnya mewujudkan Semarang sebagai kota internasional. Nah, diskusi di situ sangat menarik. Jadi sudut pandang saya juga hampir sama dengan teman-teman para pengusaha bahwa Semarang perlu mengambil posisi ketika Semarang ingin menjadi kota internasional. Dan khusus Semarang menurut saya menjadi sangat menarik karena bahwa Semarang itu harus menjadi core dari daerah hinterland atau menjadi hub-nya. Nah, sebagai hub, kira-kira apa yang harus diambil oleh Semarang? Menurut saya Semarang ke depan harus menjadi kota leisure, kota yang memberikan lebih pada kota-kota yang bergerak pada jasa, kota-kota untuk hiburan, kota-kota untuk penyediaan yang intinya adalah untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan khususnya di sektor jasa dari pertumbuhan daerah-daerah sekitarnya. Nah, di daerah sekitarnya itulah sebetulnya lokasi industri besar seharusnya berada ke depan. Dan itu sangat memungkinkan karena apa? Selain kita sekarang sudah punya Kabupaten Semarang, Demak yang juga berkembang, kemudian Kendal, juga nanti Batang yang juga akan berindustri besar. Nah, pertanyaannya, di mana mereka akan beristirahat? Di mana akan memberikan hiburan? Mereka pendukung-pendukung jasa. Semarang harus mengambil inisiatif itu. Dan itulah sebetulnya posisi kota Semarang ke depan yang tentu menjadi sesuatu yang harus bersifat spesifik. Nah, itu satu. Yang kedua, gagasan yang menarik dari diskusi itu, Semarang itu menjadi kota yang berciri multikultural, Pak Bambang. Dan menurut saya ini menjadi kekuatan yang saya sebut sebagai social capital sekaligus juga cultural capital, modal budaya. Dan inilah yang sebenarnya dikembangkan oleh Semarang dengan segala fasilitas-fasilitas pendukungnya. Karena infrastruktur relatif sudah, transportasi bisa dikembangkan lebih jauh antar kota. Sehingga betul bahwa Pak Wali mengambil posisi mengembangkan ke depan, yakni dengan mengembangkan Semarang sebagai core-nya, core dari hinterland-nya. Mungkin itu kalau secara umum. Jadi kalau begitu mengembangkan Semarang sebagai kota pariwisata ke depan itu sudah pilihan yang benar, Prof. Kalau menurut saya iya. Dan sekarang kita sudah punya modal. Kita itu dalam pengertian
Semarang kita punya modal. Yakni apa? Banyak heritage yang bisa dikembangkan, kemudian kuliner dan saya pikir Semarang punya potensi untuk itu. Dan tentu ketika kita bicara tourism, mesti konektivitas antara kota Semarang dengan hinterland itu harus dikembangkan lebih jauh supaya menjadi sebuah paket wisata yang bagi konsumen itu mendapat manfaat lebih ketika dia berkunjung ke Semarang. Tetapi tidurnya di Semarang, makanya di Semarang ya itu. Belanjanya di Semarang kan itu kan kira-kira begitu kalau kita sederhanakan. Ya. Nah, sekarang masalah yang mengganggu sejak dulu ya secara tradisi cukup lama Semarang itu selalu terganggu oleh rob dan banjir ya. Kemudian sudah agak beberapa waktu teratasi artinya hampir tidak ada banjir dan rob yang besar, tapi tiba-tiba kemarin datang lagi yang sangat mengganggu, sangat merendam banyak bagian dari kota Semarang. Nah, menurut saya gangguan ini seberapa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota Semarang, Bro? Kalau kita ingin mengembangkan kota wisata, Semarang sebagai kota wisata, tentu banjir dan rob ini akan pengaruh signifikan. Karena itu menjadi tidak menyenangkan. Sementara kota wisata itu kan kota untuk mendapatkan kesenangan. Jadi memang perlu para ahli insinyur itu perlu memikirkan juga bagaimana supaya masalah rob ini bisa diatasi kan gitu. Jadi tentu teknologi ini perlu dipikirkan betul bagaimana supaya Semarang itu kalaupun banjir itu sebentar kan gitu. Nah, saya nggak tahu tentang yang ini, tapi ini akan sangat mengganggu aktivitas ekonomi jika tidak mempunyai strategi untuk mengatasi itu gitu. Dan akan jadi image ya, Prof. Misalnya orang dari jauh lihat, kok banjir gitu ya. Nah, kalau jadi kota internasional itu jadi cerita. Karena yang menceritakan bukan hanya orang Indonesia kan, jadi oleh-olehnya kan, Semarang kali ini banjir. Nah itu yang harus dirubah itu. Ya. Jadi memang tadi menarik tadi bahwa Semarang harus menjadi semacam lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi daerah-daerah hinterland gitu. Apa saja yang harus dilakukan, Prof, kalau untuk mengambil posisi itu? Nah, yang pertama kita sepakat bahwa Semarang akan menjadi hubnya dari kawasan-kawasan di sebelahnya, di sekitarnya. Jadi entah itu di Demak yang nanti akan ada tol dari Semarang Demak, pasti juga nanti akan Jepara akan berkembang ke sana. Kemudian Batang sekarang sudah berkembang. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan dengan betul adalah yang pertama adalah berkaitan dengan pelabuhan dulu. Apakah pelabuhan itu tetap di Tanjung Mas atau tempat lain? Karena informasi ini tentu perlu diklarifikasi lagi. Menurut teman-teman di Fakultas Teknik itu, sedimentasi di Tanjung Mas itu cukup tinggi. Sementara di Batang itu memenuhi syarat untuk itu. Artinya dalam skala nasional perlu dipikirkan mengenai posisi pelabuhan ini. Nah, sementara kalau bandara sudah oke, jalan tol sudah oke tersambung, nanti tol Jogja juga akan menyambung. Nah, kemudian transportasi antara Semarang dengan kota-kota di sekitarnya itu yang harus sarana ini yang pertama perlu ditingkatkan dan perlu kolaborasi antara kota Semarang dengan kabupaten di sekitarnya. Jadi ini saya pikir Pak Wali harus menjadi yang terdepan untuk mengembangkan kolaborasi dengan kabupaten-kabupaten lain dan kolaborasi ini menjadi kunci untuk distribusi investasi dengan berbagai macam karakteristiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu di dalam kolaborasi tadi tentu di dalam perencanaan pun juga harus jelas terkolaborasi juga bahwa spesifikasi Semarang adalah membangun Semarang sebagai kota tujuan kunjungan, yakni sebagai kota internasional dengan nilai-nilai
yang spesifik yang terkait dengan daerah lainnya. Maka tempat-tempat untuk rekreasi, tempat-tempat untuk rekreasi itu apa? Bisa hiburan, bisa makan, bisa tidur, dan juga rekreasi-rekreasi ke depan, kebutuhan-kebutuhan untuk souvenir itu menjadi sektor yang perlu dipikirkan dan dikembangkan ke depan. Sementara daerah lain itu adalah daerah yang saling melengkapi sekaligus juga menyokong perkembangan Semarang yang sebetulnya kita berbagi benefit ya, berbagi benefit dengan kota-kota di sekitarnya. Nah, ini yang menurut saya kolaborasi antar kabupaten, antar bupati dan wali kota Semarang itu sangat diperlukan, Pak Bambang. Ya, Prof. Sekarang kita kembali ke UKM tadi, ya. Jadi bukan UMK, usaha mikro dan kecil kalau di undang-undang. Ya, UMK. Jadi UMK tadi yang ternyata walaupun tidak sempurna masih menjadi penyelamat lah ekonomi antara kota Semarang. Apa yang harus dilakukan? Karena bukan saja tadi Prof. Suganto sudah mengindikasikan atau mencurigai bahwa kalau ada kredit kur itu lebih cenderung ke menengah, jadi artinya kebijakan lebih memihak ke situ. Dan data juga menunjukkan bahwa indeks Gini ini kan juga terlalu menunjukkan kerenggangan yang besar dengan yang kecil itu kan dalam pembagian porsi kue ekonomi kan sangat terlihat. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap UMK ini untuk kebijakan di Kota Semarang? Ya, yang pertama saya mengapresiasi karena Pak Wali sudah mengenalkan sebuah model kredit baru dengan bunga 3%. Tetapi menurut saya itu belum cukup gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya yang dihadapi oleh UMK itu bukan persoalan kekurangan modal, tetapi akses itu. Dan kebijakan itu memang meningkatkan akses. Nah, akses apa? Akses kepada sumber-sumber permodalan sekaligus juga akses pasar. Nah, saya berharap betul bahwa pemerintah sekarang berperan sebagai enabler ya, bukan hanya memproteksi, ya, bukan hanya mengempower, tapi juga sebagai enabler. Jadi yang memungkinkan mereka itu tumbuh gitu, memungkinkan untuk tumbuh. Artinya ekosistem usaha mikro itu yang perlu dikembangkan. Nah, saya belum mendalami sampai detail untuk di level OPD di Kota Semarang, ya. Tetapi yang perlu dilakukan adalah OPD organisasi pemerintah daerah itu perlu mengawal betul program-program mereka, bukan dengan cara konsolidasi ya. Jadi pengalaman saya di level yang di provinsi, konsolidasi di antara bidang-bidang yang mempunyai tanggung jawab ke usaha mikro kecil itu perlu dilakukan. Karena apa? Karena program-program itu kebanyakan itu hanya sebagai usaha, mungkin tidak tepat. Program-program itu lebih berorientasi pada output, bukan pada outcome. Nah, artinya apa? Kalau kegiatan pelatihan sudah terlaksana, dianggap sudah selesai. Padahal faktanya tidak seperti itu. Faktanya adalah bahwa UMK itu memerlukan pendampingan, partner. Nah, disitulah yang sebetulnya diperlukan. Entah itu antar bidang dalam OPD, entah OPD dengan para pendamping. Nah, menurut saya ini perlu dilakukan betul. Karena apa? Karena UMK itu perlu pendampingan. Dan menurut saya, yang dari pengalaman saya bergaul dengan teman-teman di perguruan tinggi, tentu tidak hanya di Undip, mereka banyak kok yang mendampingi UMK. Nah, inilah yang menurut saya perlu didata, kemudian diajak kolaborasi dengan OPD tadi. Ini yang paling penting. Nah, kemudian toh teman-teman di perguruan tinggi pasti juga punya jaringan. Nah, mereka lah yang kemudian nanti akan membantu untuk mengembangkan jejaring UMK kepada pasar kan gitu. Termasuk juga teknologinya. Jadi pemerintah menurut saya dituntut lebih, bukan hanya sekedar mengadakan program, tapi mengawal program itu sampai betul-betul outcome-nya itu nyata kan gitu. Pendampingan. Ya.
Baik, menarik Prof. Sekarang terakhir, apa yang akan dilakukan oleh DP2K yang mendampingi Pemkot ini, ya, khususnya di dalam membantu pemerintah di dalam merencanakan masa depan Kota Semarang? Nah, harusnya ini yang jawab Pak Budi, karena ketua kami Pak Budi atau Prof. Darto. Tapi kalaupun saya, paling tidak saya bisa bergagas, ya, menggagas dari salah satu orang yang ada di sana kan gitu, dari salah satu orang. Menurut saya memang intensitas Pak Wali dengan DP2K itu perlu dilakukan dan karena DP2 sebagai partner, saya pikir banyak kebijakan yang selama ini Pak Wali itu juga mendiskusikan dengan DP2K, tetapi kelihatannya lebih kepada pendampingan lebih intens Pak Wali untuk menjalankan misinya itu. Lebih pada pendampingan Pak Wali sebagai partner dari OPD kan nih, partner dari OPD gitu. Jadi artinya kadang-kadang gagasan dari teman-teman DP2K juga untuk dibumikan untuk bisa dilakukan, itu perlu bersama-sama dengan OPD melakukan itu. Jadi DP2K itu mendampingi juga kan gitu. Mendampingi Pak Wali, tapi secara sektoral juga bisa diberi ruang untuk mendampingi teman-teman di OPD gitu. Karena memang itu kan wadah yang sifatnya independen dan lebih pada pertimbangan ya Pak Bambang. Jadi ini pendapat saya di bidang ekonomi, dan tadi harus lebih tajam memfokuskan sebagai hub aktivitas ekonomi di antara yang lain-lain kan, di antara kabupaten-kabupaten sekitarnya. Mungkin itu. Tapi ini tidak lagi merupakan jawaban, bukan merupakan jawaban dari DP2K loh ya. Saya Efek Sugianto sebagai anggota DP2K kan gitu. Ya, baik. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Efek Sugianto MS, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, dan juga anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang yang sudah berbagi berbagai masalah, mencari solusi dan bagaimana masa depan Kota Semarang, terutama dilihat dari potensi ekonominya. Sekali lagi terima kasih Prof. Sukses, sehat, dan terus berjuang mendampingi Kota Semarang. Terima kasih Pak Bambang, selamat siang. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, sukses.